Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ilham di Ambar Ilham Channel. Channel yang khusus membahas seputar continuous improvement dan Microsoft Excel. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana makro Excel bisa menentukan confirmation date berdasarkan request date yang diminta oleh customer untuk tiap box center. Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe demi berkembangnya channel ini untuk di masa yang akan datang. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Kita lanjutkan ke pembahasan. Di sini kita mempunyai data record confirmation date. Dikarenakan ini masih awal, berarti recordnya ini masih kosong. Artinya teman-teman belum melakukan confirmation date terhadap existing order atau orderan yang ada. Kemudian di sini ada capacity. Di sini teman-teman di capacity ini data entry-nya adalah work center dan kapasitas untuk work center tersebut per hari. Kemudian kita ada punya data work center. Di sini biasanya work center itu adalah ada nama barang atau item number atau part number. Kemudian part number tersebut work centernya apa? Kita masukkan data ke sini. Dan terakhir adalah kita butuh juga data untuk hari libur, di mana hari libur ini kita akan tidak diperhitungkan sebagai hari kerja untuk penyelesaian kewajiban yang harus kita lakukan. Oke, kita langsung saja kita buatkan simulasinya. Di sini yang pertama ada sejumlah part number atau jumlah barang. Di sini kalau kita lihat ada 22 ya, ada 22 barang. Ini kita copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Nah, lalu kemudian kita jalankan. Di sini teman-teman kalau ternyata nama barangnya bukan ini, yang saya yakin pasti bukan, teman-teman bisa mengcustomnya dengan mengganti data work center ini. Di sini saya berikan untuk record sampai dengan 1000 line. Lalu kemudian untuk work center sampai 1000 line. Lalu untuk pengolahan data dan record saya berikan hingga sampai 20.000 line. Jadi saya rasa seharusnya cukup untuk penentuan confirmation date teman-teman sekalian. Oke, karena di sini sudah ada datanya, langsung kita jalankan untuk record makronya. Teman-teman perlu dipastikan juga di teman-teman itu ada menu developer seperti ini ya, record makro ini ya. Dan filenya harus dalam bentuk file seperti ini, teman-teman. Excel Macro Enable Workbook. Ini harus dipastikan dalam bentuk seperti itu. Karena jika tidak, maka program ini tidak bisa dijalankan. Oke, kita langsung jalankan saja. Sambil menunggu, saya akan bercerita. Untuk record makro ini, sebenarnya dia adalah melakukan apa saja yang kita kerjakan selama pengolahan data dengan menggunakan Excel. Apabila kita mengolah data itu kita lakukan terus-menerus dan berulang-ulang, dan biasanya sifatnya adalah report dan rutin, untuk nama filenya pun juga sudah selalu sama, untuk kolom nilainya juga selalu sama, maka akan lebih cepat jika kita membuatnya dengan menggunakan template atau menggunakan makro Excel seperti yang saya jelaskan saat ini. Di sini saya tidak akan memotong video. Kita akan mencoba mengetahui berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk memproses ini.
Artinya kalau menurut estimasi saya sekitar 5 menit. Ya, semoga bisa lebih cepat dari itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita, misalkan kita lagi menjalankan record makro, kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan yang lain. Seperti kita lakukan seri atau pemisahan mana yang dibutuhkan dengan mana yang tidak dibutuhkan di meja kerja kita. Atau kita bisa melakukan seiso bersih-bersih selama makro ini dijalankan. Tentunya 5 menit bukanlah waktu yang banyak, namun juga bukan waktu yang sebentar juga. Ketika teman-teman menjalankan makro, maka di sini teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas apapun, ya. Saya juga tidak bisa melakukan aktivitas, hanya bisa menunggu saja sampai data ini bisa keluar. Nah, selagi teman-teman masih menunggu, maka teman-teman bisa melakukan aktivitas yang lain yang bermanfaat. Jadi, pekerjaan teman-teman mengolah data digantikan oleh mesin yang menjalankan pekerjaan tersebut. Jadi itulah manfaat dari record makro ini atau dari makro Excel ini. Semoga bisa dipraktekkan buat teman-teman semua. Untuk video saya untuk record makro yang sederhana ada di deskripsi ya teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dicek di deskripsi. Saya akan berikan linknya. Jadi ini sangat sederhana sekali. Tinggal kita melakukan aktivitas. Kita pertama kali ketika record, kemudian kita melakukan aktivitas, lalu kita stop dan kita panggil kembali, kita recall untuk record makro kita. Jadi seperti itu cara bekerjanya record makro. Diharapkan tidak ada yang sia-sia ya dalam setiap movement, karena semakin banyak kita gerakan kita atau aktivitas kita di Excel, maka record makronya akan semakin lama. Teman-teman, kalau yang mempunyai pengetahuan lebih tinggi lagi tentang Excel atau mempunyai masukan agar channel saya bisa lebih berkembang, silakan teman-teman berikan masukan pada kolom komentar. Oke, sambil menunggu kita saya akan sharing lagi sedikit ya. Dulu pada saat saya berkompetisi di tingkat, kita namanya suggestion system, ada salah seorang rekan saya, dia basicnya sederhana dari record makro. Dari record makro tersebut dia punya template. Dalam satu template tersebut dia ada template order quantity. Artinya di situ dengan record makro dan dengan sejumlah data yang ada, tentunya data historis penjualan, data historis back order, data historis data stok, data order yang sudah dilakukan namun belum datang on order, data service rate dari supplier. Nah, dari data-data tersebut dan dengan dari perhitungan beliau buatkan record makro untuk order quantity. Lalu beliau buatkan juga untuk record makro untuk kebijakan bagaimana mempromosikan menawarkan barang-barang ke region lain. Dia juga membuat record makro juga untuk stock level. Kemudian record makro juga untuk barang-barang apa saja yang perlu di follow up ke supplier. Jadi semuanya sederhana, ada tombol-tombol tertentu, dan dari itu alhamdulillah beliau mendapatkan juara 1 tingkat nasional. Saya nggak perlu menjelaskan dari perusahaan mana karena itu privasi, tapi sangat bermanfaat sekali. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Nah, ketika ini sudah selesai, kita bisa lihat di sini prosedurnya adalah diurutkan dari request date. Tadi kan saya menyebutkan earliest due date ya. Due date yang paling lama ke due date yang paling baru. Di sini sudah diurutkan. Nah, kemudian proses date yaitu saya ambil data ini dari tanggal 4 Agustus 2021. Maka dia akan menghitung berdasarkan dari proses date ini akan diselesaikan kapan. Oke. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab ya. Saya misalkan setuju dengan
request date yang dengan confirmation date yang diberikan oleh sistem. Di kanan ini adalah confirmation date yang diberikan oleh sistem. Di sini confirmation date yang kita masukkan sebagai confirmation date yang akan direcord nantinya di tabel ini. Di sini kayak saya berikan misalkan disamakan seperti ini. Saya tarik ke bawah. Kemudian date recordnya saya anggap di sini masih tanggal 4 Agustus ya. Lalu saya tarik ke bawah seperti ini. Lalu langkah kedua, setelah saya lakukan konfirmasi seperti ini, di sini saya langkah kedua adalah kita menyimpannya. Kita klik tombol ini, kita lihat apa yang terjadi. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat confirmation date sudah berpindah ya. Di sini confirmation date, di sini date record pada tanggal 4 Agustus 2021. Kita lanjutkan ke yang dua. Di sini lebih banyak. Lalu kita start kembali. Dan kita tunggu. Oke, sambil nunggu saya coba bercerita lagi. Jadi, syukur alhamdulillah. Dengan record ini sangat membantu dan beliau mendapatkan juara 1. Saat ini kalau tidak salah posisi beliau karirnya sudah lebih bagus. Dan saya mencoba memahami apa dari record makro ini. Syukur alhamdulillah dengan record makro yang saya presentasikan di hadapan manajemen, alhamdulillah saya diterima di perusahaan yang baru saat ini. Jadi teman-teman, ini adalah suatu ilmu. Bagaimana dari ilmu ini kita manfaatkan, kita gunakan, kita aplikasikan. Sayang kalau teman-teman tuh punya potensi, tapi teman-teman tidak mengembangkan potensi yang dimiliki oleh teman-teman. Ya. Jadi prinsipnya sih sebenarnya sederhana untuk record makro ini. Syukur alhamdulillah kalau teman-teman sudah bisa memahami record makro, teman-teman mempelajari apa itu dari makro itu sendiri, makro Excel. Teman-teman memahami rumus-rumus dasar dari makro. Kenapa? Karena akan sangat bermanfaat sekali dan itu mempunyai add value buat teman-teman mempromosikan diri teman-teman ketika teman-teman bekerja. Ini saya berikan ini adalah contoh yang sederhana ya. Artinya kita memperhitungkan, menentukan confirmation date untuk sejumlah work center berdasarkan kapasitas untuk tiap work center tersebut. Jadi seandainya kita misalkan ada 20 work center, maka kita 20 work center itu dapat berjalan bersamaan pada satu hari yang sama. Jadi pengertian work center itu seperti itu. Nah, masing-masing work center ini mempunyai kapasitas. Dimana ketika kapasitasnya dia sudah terpenuhi, maka dia akan diselesaikan pada periode berikutnya. Nah, itu pengertiannya seperti itu. Di sini saya masih sangat sederhana karena hanya mempertimbangkan existing order atau order yang ada. Dalam video saya selanjutnya, buat teman-teman yang penasaran, insya Allah saya akan buatkan bagaimana caranya kita menentukan confirmation date untuk tiap work center ditambah dengan forecast. Artinya data forecast sudah kita masukkan sebagai loading. Lalu kapan forecast tersebut akan diselesaikan, kapan confirmation date tersebut akan ditentukan dengan ada tambahan forecast. Yang namanya forecast itu kita belum bisa kita masukkan sebagai kita produksi karena masih sifatnya forecast. Akan tetapi kita harus perhitungkan sebagai loading kapasitas. Kenapa?
Karena misalkan saat ini tanggal 6 Agustus. Atau sekarang sesuai dengan proses date saya tanggal 4 Agustus misalkan. Saat ini tanggal 4 Agustus. Lalu kita sudah mempunyai forecast untuk rencana produksi di bulan yang akan datang untuk customer tertentu. Customer tersebut order rutin. Setiap tanggal 1 mereka menurunkan orderan dan tidak jauh jumlahnya dari forecast. Apabila kita tidak memasukkan data forecast, maka kapasitas produksi kita akan menjadi overload. Karena kita tidak pernah memperhitungkan sebelumnya. Akan tetapi jika kita sudah menghitung adanya forecast sebagai loading, maka untuk orderan yang baru masuk, kita sudah bisa menentukan confirmation date-nya. Kita akan mundurkan apabila memang secara data forecast ditambah dengan existing order, kita tidak dapat menyelesaikan pada bulan tersebut. Oke, di sini sudah selesai teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini diurutkan berdasarkan request date. Ya, artinya dari yang paling lama diurutkan hingga seterusnya. Nah, yang tadi confirmation date saya buat, ini saya filter ya. Ini yang sudah saya tentukan tadi sebelumnya. Oke. Nah, di sini oleh sistem ditentukan kembali. Ternyata setelah saya menentukan di tanggal 4 Agustus 2021 untuk diselesaikan, oleh sistem disebutkan bahwa akan selesai pada tanggal 15 September 2021. Mengapa? Karena tadi pada saat saya tentukan di awal, saya belum memasukkan loading secara keseluruhan. Sehingga ketika saya masukkan loading secara keseluruhan, kewajiban yang harus diproduksi, mulai dari BO paling lama atau back order paling lama, hingga tanggal 4 Agustus adalah akan selesai untuk work center spare plug regular akan selesai pada tanggal 15 September 2021. Oke, ini hanya sebagai contoh saja, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akan bahas lagi untuk video yang berikutnya yang lebih menarik, yaitu tidak dengan adanya tambahan forecast pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Di sini saya ada download, saya berikan template juga untuk bisa di-download. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.